Kalau ibu itu di pertanian dan juga peternakan juga. Jadi Nah membantu ayah itu. nah ini hebat sekali ini. Putri seorang petani dan peternak bisa berprestasi yang luar biasa seperti ini, bahkan punya kesempatan yang besar untuk bisa bekerja di perusahaan internasional ini. Iya, di Jakarta Timur dan di situ ada sekitar 50 orang yang mendaftar dan persaingannya sangat sengit untuk masuk ke perusahaan itu. Terus dari talasnya tadi, untuk menjadi plastik itu prosesnya bagaimana, Mbak? Untuk talasnya itu kami ambil talas yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya selamat datang di Talk to Me. Ini kalau saya lihat dari, video-video yang sudah kita upload ini, sepertinya yang lihat sudah banyak ini, sudah lebih dari 1.000, cuma sayangnya yang subscribe cuma sedikit. Tolong dong teman-teman, kita di-support gitu ya, agar supaya channel ini berkembang dan mampu menampilkan, konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu mahasiswa berprestasi lagi dari jurusan Kimia FMIPA UNY, ada Mbak Riza di depan saya. Selamat datang Mbak Riza, iya, Pak. apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik, alhamdulillah. Tolong dong kenalan sama teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Riza Alfiatun, biasa dipanggil Riza dari Kimia Murni FMIPA UNY angkatan 2020 dan berasal dari Kota Tembakau. Kota Tembakau, Temanggung nih ya. Bisa apa namanya, jelaskan kepada teman-teman yang dari luar Jawa sana mungkin tidak tahu Temanggung itu di daerah mana? Ya, jadi Temanggung itu merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, seperti itu. Dan, dulu saya untuk sekolah atau pendidikannya itu di SMP memang berada di sekitar rumah, namun untuk, pendidikan di SMK saya merantau di kota Temanggungnya gitu ya. Jadi di SMK Negeri 1 Temanggung, seperti itu. Dan di situ saya mengambil jurusan kimia analisis. Dari SMK ya ternyata. Iya, Kok betul. bisa, ke kuliah di UNY dulu ceritanya gimana? Jadi mungkin teman-teman, tahu kalau misalkan anak-anak SMK itu mesti produknya bekerja, langsung bekerja kayak gitu. Tetapi saya memilih untuk kuliah terlebih dahulu karena ada passion yang harus saya kembangkan. Nah, itu berawal dari saya saat PKL, karena Iya saya kan dari SMK program 4 tahun. Jadi iya, semester 7-nya itu saya PKL dan itu saya PKL di PT International Flavor and Fragrance. perusahaan internasional ini. Iya, di Jakarta Timur dan di situ ada sekitar 50 orang yang mendaftar dan persaingannya sangat sengit untuk masuk ke perusahaan itu dan kami ada 4 orang, saya dan 3 rekan saya dari teknologi pangan. Sangat ketat sekali, ini ada 50 siswa, ternyata yang terpilih hanya 4 siswa saja. Terus Iya. di situ kamu ditempatkan di posisi apa? Saya ditempatkan di posisi R&D kreatif, sedangkan Mhm, 3 teman saya itu yang dari teknologi pangan itu mereka di R&D bagian aplikasi kayak gitu. Jadi, mhm, di sana kami ditugaskan saya terutama di bagian R&D kreatif itu semisal ada suatu produk baru, mie mhm, baru kayak gitu dan di situ saya ada sekitar 20 formula yang mhm, berasal dari formulator yang membuat formula itu. betul. Nah, dari itu saya menimbang. Nah, setelah saya timbang, itu dari 20 formula itu nanti dikoreksi yang paling sesuai, yang rasanya paling pas itu yang mana. Kemudian setelah mencapai 3 sampai 4 yang paling sesuai, itu nanti dikirim di bagian R&D aplikasi, kayak gitu. Jadi kamu di R&D kreatif itu mempersiapkan 20 formula. Dari 20 formula itu kemudian diseleksi menjadi 3 saja. Iya, Dan betul. setelah menjadi 3 kemudian dikirim ke R&D aplikasi. Iya. Terus apa yang dikerjakan di situ? Yang dikerjakan di situ nanti di perusahaan yang memesan itu, Ya, kemudian sama perusahaan yang di EFF itu, nanti mereka mencicipi dari produk yang sudah diaplikasikan ke mie-nya langsung, kayak iya itu. iya, Jadi, mereka nanti bakalan memilih yang paling sesuai itu yang rasa mana. begitu. Iya. Artinya, kalau kita makan mie instan itu, di situ ada mie dan ada seasoningnya, ada bumbu-bumbunya.
Artinya perusahaan mie itu hanya membikin mie-nya saja, kemudian bumbu-bumbunya ini yang mempersiapkan PT IFF tempat kamu PKL ini? Iya betul, jadi ini info juga Mhm untuk mhm teman-teman bahwa untuk produk mie itu sebenarnya bukan hanya dari satu perusahaan, mhm. tapi dari 2 perusahaan yang bekerja sama. Salah satunya dari IFF itu yang bekerja dalam bidang seasoning atau Mmm, bumbu. Jadi mhm. di dalam mie itu kan ada yang bumbunya dalam bentuk plastik seperti itu ya, itu yang berasal dari IFF. Wah, luar biasa. Terus biasanya kalau, ada siswa yang PKL di satu perusahaan itu, karena dia sudah dapat keterampilan di situ, biasanya direkrut untuk bekerja di perusahaan itu. Kamu juga masuk ke situ atau gimana? Ya, sebenarnya dulu itu pembimbing PKL saya sudah menyarankan untuk saya bisa bekerja di situ, tetapi karena ada kualifikasi bahwa dari direktur dan juga manajernya itu menginginkan bahwa yang bisa bekerja di bagian R&D itu kualifikasi minimal S1. Sedangkan untuk yang bisa selain SMK itu diproduksi kayak gitu. Oh, artinya untuk mengejar kualifikasi agar bisa bekerja di situ di bagian R&D, kamu harus kuliah kan gitu Iya, ya? betul. Sedangkan untuk daerah untuk wilayah produksi saja, bagian produksi, itu cukup dengan, SMK SMK. saja, kan Iya, gitu? iya. Wah, ini luar biasa. Jadi, setelah kuliah itu selama 6 semester ini, apa saja yang sudah, Mbak Riza lakukan? Untuk setelah 6 semester ini saya survive ya, Pak. Jadi, Mmm, saya melakukan beberapa kegiatan perlombaan. Saya mencoba banyak bidang lomba, ada mhm. LKTI, ada esai, kemudian PKM juga saya ikut, kemudian ada poster, bisnis plan Mhm, kayak gitu untuk mengetahui bahwa sebenarnya itu saya masuknya passion-nya di bidang apa, kayak gitu. luar biasa. Jadi Berarti banyak yang dicoba di situ ya, Mbak, ya? iya, benar. Jadi Mhm. saya sekarang ini sudah mengetahui bahwa passion saya itu udah ada di bisnis plan karena Oh, ada sudah bisnis plan? mencoba iya. Oh, iya. Ini kalau saya melihat tadi di CV-nya Mbak Riza itu, Mbak Riza itu pernah melakukan penelitian tentang plastik biodegradable. Bisa diceritakan tentang itu? Iya, jadi, alasan saya untuk mengambil biodegradable itu karena, ya sekarang ini plastik itu kan banyak yang menggunakan dan itu sangat susah untuk diurai, bahkan Mhm, bisa beratus-ratus tahun untuk bisa betul. menguraikan sampah plastik seperti itu. Jadi Betul betul. saya, menggali ide tentang biodegradable. Ya, di situ bahannya itu saya mengambil dari talas. Kenapa dari talas? Karena saya ingin menunjukkan bahwa Temanggung itu memiliki komoditi, banyak komoditi, salah satunya ada talas, umbi porang, kemudian kopi, dan lain sebagainya. Nah, di situ saya memakai talas. Nah, talasnya itu saya berasal dari Temanggung itu. Artinya, bahan dasar untuk membuat plastik biodegradable ini melimpah di daerah Temanggung, begitu? Iya, betul. Terus dari talasnya tadi, untuk menjadi plastik itu prosesnya bagaimana, Mbak? Untuk talasnya itu kami ambil talas yang segar, yang sehat, tidak ada Mhm. totolan-totolan hitamnya Artinya yang itu. mulus begitu? Iya, mulus. Kemudian, dijadiin pati. Mati, Iya, dihancurkan dulu? iya dihancurkan, di-blender, Mhm kemudian diperas untuk mhm dijadiin patinya, mhm. kemudian dikeringkan dan dijadiin tepung. Dikeringkan dengan oven Iya, mestinya? iya dengan Selama berapa oven. lama kemudian suhu berapa? Itu selama 2 jam suhunya 60 derajat Celcius. Sudah menjadi tepung? Iya, sudah menjadi tepung Mhm, dan setelah menjadi tepung itu dicampur dengan analyzer, itu dari analyzer. NaOH dan juga gliserol, Oh iya, gitu. artinya ada tambahan analyzer-nya tadi yang namanya, NaOH, kemudian ditambah gliserol. Fungsi Iya. gliserolnya apa, Mbak, di sini? Di situ gliserolnya berfungsi sebagai anti jamur, biar tidak muncul jamur, Oh gitu. iya, tidak cepat hancur kalau begitu Iya. ya. Kemudian prosesnya tadi setelah itu bagaimana untuk menjadi plastik? Ya, jadi setelah itu kan untuk produknya itu dicampur dan dipanaskan. Mhm, Setelah itu kan berbentuk seperti gel karena itu kan pati gitu ya basisnya. Kemudian setelah itu ditaruh di dalam loyang, kemudian dikeringkan menggunakan oven lagi. kemudian,
setelah jadi produk plastik tentu kan kita melakukan proses karakterisasi. Iya, betul. Bagaimana cara mengukur ketebalan kemampuan untuk menahan stretching itu bagaimana? Ngujinya di mana? Iya, saya melakukan analisisnya di mikrobiologi, Mhm, kemudian di kimia dan juga di fisika pada saat itu. mikrobiologi ya, itu Iya, tentu menguji tentang, kecepatan untuk hancurnya dari, iya betul. plastik tadi. Iya. Bagaimana caranya, Mbak? Ya, untuk analisisnya itu kami mencoba untuk, memendam itu dari produknya itu, biodegradable-nya dan selama 2 minggu itu Mhm. bisa terurai, seperti itu. Artinya yang biasanya sampai ratusan tahun baru Iya, terurai, sekarang ini dengan plastik biodegradable dengan bahan talas itu, hanya dalam waktu 2 minggu plastik itu hancur. iya betul, Luar seperti itu. biasa, ini satu terobosan yang dahsyat ini. Bahkan mungkin nanti bisa dikembangkan menjadi produk yang betul-betul amat laris di pasaran nanti. Iya. Kemudian berikutnya Mbak, Riza itu kan pernah mendapatkan medali emas dari World Youth, Competition apa itu, bisa cerita pada kami? Ya, untuk saat itu kami memenangkan perlombaan itu dengan teman-teman FT di situ dan kami di situ membuat suatu teknologi bahwa hidroponik tanaman itu kami kombinasikan dari air yang ada di kolam ikan, seperti itu. Artinya ini ada kolam ikan, Iya, lele misalkan gitu, kemudian airnya itu dipompa masuk, ke dalam tanaman hidroponik tadi sebagai makanan bagi dia? iya benar sekali. Jadi secara otomatis gitu. Jadi airnya nanti bakalan naik dan, digunakan untuk pengairan yang hidroponiknya Wah, itu. ini cocok sekali untuk orang-orang kota yang tidak Iya punya betul. lahan banyak, bisa bikin kolam kecil di bawah dan di atasnya bisa digunakan untuk tanaman hidroponik tadi kan gitu. Kemudian berikutnya juga Mbak Riza ini, pernah juga, memenangkan hibah untuk membuat peel off eye mask, bagaimana cara membuatnya, Mbak? Iya, jadi untuk hibah itu berasal dari hibah pendanaan KS IMIS. Mhm, Jadi, saat itu kami mendapatkan hibah dan kami menggali ide untuk membuat masker peel off mask es. mhm, Nah, di situ karena kita juga terutama mahasiswa kayak gitu mengalami beberapa keluhan kalau mhm, kita sering begadang itu kan betul, jadi ada kantung mata, mata panda kayak betul, gitu. iya. Jadi, maskernya itu berasal dari labu kuning yang kita kombinasikan dengan bahan-bahan yang lainnya yang itu bisa digunakan sebagai masker peel off kayak Master gitu. peel off, itu wujudnya ditempelkan begitu atau dioleskan di mata, di sekitar mata maksudnya? Itu dioleskan karena wujudnya pasta dan Mhm, setelah mengering itu nanti bisa bisa dilepas. dilepas, peel Iya, off betul. maksudnya kan gitu. Iya. Menarik sekali ini. Mbak Riza juga sudah mengikuti banyak sekali lomba di situ yang saya lihat pada CV. Nah, yang paling berkesan dari lomba-lomba itu yang mana, Mbak? Yang paling berkesan bagi saya itu untuk lomba Puspresnas ya, Pak. Jadi Mmm, pada saat itu membuat produk jamu namanya jamu Jampe, mhm. jamu tablet effervescent yang mudah larut kayak gitu. Oh iya, seperti CDR itu ya, Iya, kalau betul. dimasukkan sudah larut sendiri, memudahkan kita untuk minumnya kan gitu. Iya. Ya, ini Puspresnas lagi ya? Iya. Beberapa waktu lalu kita punya narasumber yang juga juara Puspresnas dan dia mendapatkan bebas skripsi, tetapi tidak diambil. Sedangkan Mbak Riza ini dapat apa? Ya, untuk saya karena sudah mempersiapkan untuk skripsi saya udah sampai penelitian pengambilan data, jadi untuk reward-nya untuk Puspresnas ini karena kita juga masuk 10 besar, jadi kita ada reward untuk dikonversikan menjadi bebas Bebas KKN. KKN, lumayan Iya, juga. iya betul. Jadi untuk setelah bebas KKN itu karena saya juga ada target, Pak. Jadi bisa lulus di tahun ini karena saya ada LSP, sertifikat profesi itu yang masa berlakunya itu di akhir tahun Akhir tahun ini, 2023. sudah banyak Iya, memiliki sertifikat, profesi, apa saja? iya. Ya, jadi untuk sertifikat profesinya itu ada 5 pada saat itu. Saya ada gravimetri, itu biasanya untuk uji kadar abu Kadar gitu. abu, Kemudian volumetri itu bisa kadar air, kadar air, titrasi, kayak gitu. literasi ya, Jadi kemudian ada instrumen, instrumen, iya, kemudian ada mikrobiologi, mikrobiologi juga, iya, kemudian ada proximat, proximat, ini, iya. artinya uji, kandungan nutrisi di dalam bahan makanan. Bisa diceritakan tentang Iya, itu? jadi mungkin teman-teman belum tahu ya, jadi kalau misalkan kita mengkonsumsi suatu makanan kayak gitu, itu ada kandungannya tersendiri. Jadi Mhm, ada untuk proximatnya itu bisa digunakan sebagai untuk analisa karbohidrat, mhm, protein, lemak, vitamin, mhm. mineral, seperti itu.
Nah, itu kan penting sekali Iya, diketahui kita betul. semuanya. Kita banyak yang belum menyadari bahwa yang kita makan itu belum tentu sesuai dengan kebutuhan, kan gitu. Iya. Kadang terlalu berlebih, ya kandungannya, kadang justru malah kurang, kan gitu. Kembali ke karya-karya Mbak Riza tadi. Barangkali sudah ada dari karya-karya Mbak Riza yang sudah direalisasikan di lapangan begitu? Iya, jadi untuk produk yang sudah direalisasikan itu ada 2 produk, Pak. Jadi yang pertama yang kemarin dari Puspresnas itu, Mmm, yang dari jamu tablet effervescent iya itu iya iya. karena sudah ada investor ya. Selamat dong dapat Iya, investor. alhamdulillah terima kasih. Jadi, yang kedua itu ada produk rumahan. Jadi produk rumahan ini di Temanggung, Mhm, jadi namanya pisang lumpur, pisang jadi lumpur. semacam pisang crispy juga, ada pisang yang dilapisin dengan kulit lumpia juga Mmm, ada, kemudian dikasih topping di atasnya. ini, produk pengembangan semacam piscok gitu ya, Iya, kemudian betul diberi sekali. topping yang berbeda-beda satu dengan yang lain gitu ya? Iya. Luar biasa. Mbak, Riza bisa berprestasi yang sangat luar biasa ini, saya berharap nanti teman-teman itu bisa terinspirasi juga dari prestasi Mbak Riza. Barangkali bisa cerita tentang tips bagaimana menjadi mahasiswa terprestatif FMIPA UNY ini, silakan untuk teman-teman. Baik, jadi untuk teman-teman yang mau produktif, kemudian mengikuti kegiatan perlombaan, bisa berprestasi kayak gitu, ada beberapa tips dari saya. Yang pertama, kalian bisa memprioritaskan akademik atau pendidikan kalian, tetapi kalian jangan melupakan soft skill, hard skill yang harus kalian asah. Karena nanti kalau misalkan bekerja itu sangat diperlukannya. Betul betul betul. Jadi, bisa diasah selagi masih bisa di bangku perkuliahan ini. Mmm, Kemudian yang kedua, kalian harus mencari teman yang selinier, setujuan kalau misalkan, mengikuti kegiatan lomba kayak mhm, gitu dan juga adanya dukungan dari dosen pembimbing. iya. Kemudian yang ketiga, kalian harus konsisten, tidak boleh merasa cukup dengan apa yang sudah kalian dapatkan dan harus tetap rendah hati. Luar biasa. Ini teman-teman semuanya ada 3 tip ya yang utama di sini. Yang pertama, tidak cukup dengan prestasi akademik, tapi harus ditambah dengan soft skill dan juga hard skill. Kemudian yang kedua, kita harus mencari lingkungan yang sesuai, yang sama-sama passion-nya dengan teman-teman yang lain tadi dan juga harus ada pembimbing yang luar biasa hebat ini tentu saja. Bisa diceritakan siapa saja pembimbing Mbak Riza ini selama melakukan penelitian dan lomba-lomba itu? Untuk pembimbing saya biasanya kan berasal dari dosen kimia. Iya, Ada Profesor Eli Rohaiti, itu hmm, biasanya di bidang polimer. polimer. Kemudian ada Profesor Nurvina Aznam, itu dari farmasi, Iya, kayak terkenal gitu. jamunya dan Iya, sebagainya. kemudian ada DPA-nya juga, ada Dokter Retno Aryani Ngerum, Nah, gitu. ini luar biasa teman-teman semuanya, kalau ingin melakukan penelitian maupun mengikuti lomba-lomba yang terkait dengan bidang-bidang tadi silakan menghubungi, ibu-ibu profesor, ibu-ibu Iya, yang betul. hebat tadi untuk menjadi pembimbing kalian, kan gitu. Kemudian yang ketiga tadi, jangan sampai kita merasa cukup apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Terus saja secara konsisten bekerja keras. Nah, Mbak Riza ini punya semangat yang luar biasa untuk berprestasi seperti itu. Itu dulu inspirasinya dari mana, Mbak? Kalau inspirasi itu terutama dari orang tua, terutama dari ayah saya Mhm, yang selalu mensupport. Jadi kalau misalkan tidak ada kegiatan gitu selalu, "Ayo ikut kegiatan," mhm. kemudian, "Jangan jadi siswa atau mahasiswa yang biasa-biasa aja," Harus kayak jadi luar gitu. biasa. Ya harus luar biasa, mengasah soft skill gitu. Jadi sering, mengasih support berupa fasilitas, misal 1 atau 2 bulan sekali ngasih semacam, uang untuk melakukan kegiatan registrasi dalam lomba kayak gitu. Luar biasa. Bisa diceritakan ini, Bapak ini, background pendidikan dan juga, apa namanya, pekerjaan apa? Kalau dari pendidikan itu SMA ya. Jadi, kalau untuk pekerjaannya itu jadi ini, semacam Pak Dukuh gitu, Pak. Pak Dukuh ya? Iya, betul. Luar biasa, karena Pak Dukuh dia pandai memimpin masyarakatnya, sudah pasti dia juga pandai mengarahkan putra-putrinya untuk berprestasi ke depan. Sedangkan Ibu? Kalau ibu itu di pertanian dan juga peternakan juga. Jadi Nah membantu ayah itu. nah ini hebat sekali ini, putri seorang petani dan peternak bisa berprestasi yang luar biasa seperti ini, bahkan punya kesempatan yang besar untuk bisa bekerja di perusahaan internasional, bahkan kalau mau juga melanjutkan kuliah di S2. Selamat deh untuk Mbak Riza.
Saya Iya mengucapkan terima terima kasih. kasih atas kedatangannya di sini dan juga berbagi pengalaman, untuk teman-teman di Creative Navigation. Matur nuwun banget, kan gitu. Teman-teman Iya semuanya kita sudah berada pada penghujung acara kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa tetap follow sosial media kami di, Facebook, kemudian TikTok dan juga Instagram creative.navigation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.